Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat dan bahagia bersama keluarga tercinta. Selamat datang dan selamat bergabung dengan RSCM Kencana Live in Instagram. Pada sore ini, Kamis tanggal 23 Juli 2020, bertepatan dengan Hari Anak Nasional, kita akan berbincang-bincang mengenai topik anak, mengenali tahap perkembangan anak, cegah tindak kekerasan pada anak. Saya Dr. Tuti akan memandu acara ini untuk sekitar 45 menit ke depan. Topik seputar anak ini akan kita bahas bersama narasumber yang kompeten di bidang tumbuh kembang, yaitu Profesor Dr. Rini Sekartini SPA Konsultan. Beliau adalah konsultan tumbuh kembang pediatri sosial di Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI RSCM Jakarta. Untuk sobat semua yang tercinta, Sobat Sehat bisa loh sekarang konsultasi dengan dokter kesayangan Sobat Sehat dari rumah aja melalui layanan telekonsultasi kita. Jadi, Sobat Sehat tetap di rumah saja. Konsultasi kesehatan dengan dokter kesayangan via video call dan obat juga diantarkan ke rumah Anda. Mudah, aman, dan nyaman. Gimana caranya? 125779929 atau call center 1500135. Nah, buat sobat sehat yang mau memeriksakan diri untuk screening COVID-19, apalagi di era new normal ini, penting banget. Sobat sehat bisa screening di RSCM Kencana yang juga bisa melakukan pelayanan pemeriksaan rapid dan swab PCR. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi WA Center dan call center kita di nomor tadi. Saya informasikan juga bahwa RSCM Kencana sudah beroperasi secara normal dan RSCM Kencana adalah zona hijau. Nah, sepertinya bersama kita sore ini sudah terhubung dengan Prof. Rini. Assalamualaikum Prof. Apa kabar Prof. Rini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ya Prof. Nah, Prof, berkaitan dengan topik kita sore ini, sepertinya adalah pertanyaan umum dari hampir semua orang tua. Apakah anak-anaknya sudah tumbuh sesuai dengan seharusnya umurnya dia? Apalagi nih semenjak beberapa bulan ini, semenjak kita sudah PSBB, kemudian anak-anak sudah sekolah online dari rumah, orang tua jadi lebih banyak punya waktu untuk mengawasi dan memperhatikan perkembangan anaknya. Nah, namun dengan panjangnya waktu pengamatan seperti ini mungkin akan banyak kasus-kasus atau masalah-masalah yang timbul. Barangkali Prof kita mau mendengarkan saran dan arahan dari Prof. Silakan Prof. Oh iya, terima kasih Dr. Tuti. Ya, hari ini adalah tanggal 23 Juli tahun 2020 ya, bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Nah, kebetulan tema yang diusung pada tahun ini adalah Lindungi Anak Indonesia Maju ya. Jadi temanya perlindungan terhadap anak. Mungkin para orang tua ada yang belum mengetahui bahwa Indonesia itu sudah memiliki undang-undang khusus tentang perlindungan anak ya, nomor 23 tahun 2002. Nah, di situ salah satunya adalah tertulis mengenai hak-hak anak ya. Hak anak itu adalah hak untuk hidup, untuk tumbuh, untuk berkembang, berpartisipasi pada kegiatan dan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan tindak kriminal ya. Jadi salah satu hak anak adalah mendapat perlindungan ya. Perlindungan dari mana saja? Dari mana saja? Yang lingkungan terkecil adalah keluarga ya. Tadi Dr. Tuti sudah menyampaikan saat ini masa PSBB sebagian besar atau hampir seluruh anak yang bersekolah mulai dari prasekolah sampai mungkin sebagian besar mahasiswa masih bersekolah melalui daring ya atau PJJ. Dan kalau dilihat orang tua sebagian sudah mulai bekerja, sebagian masih di rumah. Nah, ternyata masa tersebut memberikan dampak positif, tapi ada sedikit juga dampak negatif ya. Tadi Dr. Tuti sudah menyampaikan karena di rumah orang tua bisa lebih memperhatikan bagaimana pertumbuhan anaknya, perkembangan anaknya ya. Bagaimana dia sekolahnya, belajarnya, itu lebih terpantau. Tetapi ada sisi jeleknya juga yang kita identifikasi bahwa orang tua yang di rumah
sambil bekerja tapi terpaksa tanda kutip ya sebagai membantu anak belajar sebagai guru, bukan pengganti guru ya, hanya membantu guru untuk belajar di rumah itu memiliki masalah karena mungkin belum tidak biasa mengajari anak ya, sehingga mulai timbul pertengkaran-pertengkaran kecil antara orang tua dan anak hingga kalau berlarut-larut bisa menimbulkan sedikit tindak kekerasan pada anak, terutama kekerasan emosional ya. Nah, anaknya dimarahin, kemudian banyak sekali larangan-larangan orang tua. Mungkin karena anak-anak sekolah PJJ itu posisi duduk kan harusnya belajar duduk ya. Karena di rumah mungkin posisinya sambil tiduran, sambil macam-macam sehingga orang tua sebenarnya maunya mengedukasi ya, memberikan mana yang benar. Tetapi mungkin karena orang tua juga capek ya, harus sambil bekerja di rumah, akhirnya yang timbul adalah kemarahan dan kemarahan ya. Nah itu yang kita identifikasi bahwa pada masa ini kelihatannya tindak kekerasan orang tua tanpa disadari kepada anak itu meningkat, terutama kekerasan emosional. Mungkin itu yang saya perhatikan pada masa PSBB ini, Dokter Tuti. Ya, baik, Prof. Ya, barangkali juga, Prof, mungkin menyambung tadi, Prof, mereka untuk waktu yang mungkin masih akan panjang, masih akan bersekolah dari rumah, seperti itu ya, Prof. Orang tua juga mungkin sudah rutinitas di kantornya juga sudah padat. Nah, tentu dengan jadwal yang sebegitu padat, kemudian jadwal sekolah yang juga mungkin seperti itu harus dihadapi 5 hari atau 6 hari dalam seminggu seperti itu, mungkin akan muncul rasa bosan atau rasa sudah tidak nyaman dengan kondisi itu. Bagaimana, Prof, caranya mungkin orang tua bisa berhadapan atau mengatasi masalah itu mungkin, Prof? Ya memang sebagian besar sekarang mungkin dalam keluarga ada anaknya cuma 1, ada yang 2, ada yang 3, berbeda-beda ya. Jadi masing-masing harus mengikuti pelajaran sekolah dengan mencoba belajar melalui daring atau online ya. Dan itu juga mungkin untuk anak juga suatu pengalaman baru kan. Dia terutama anak prasekolah ya, dia harus mencontoh gerakan atau mencontoh suatu pekerjaan dari gurunya hanya dengan melihat secara tidak langsung ya. Itu kan beberapa anak yang tidak mampu, akhirnya dia putus asa, kemudian ngambek, akhirnya tantrum, ibunya jadinya bingung kan bagaimana menghadapinya. Apa semua pekerjaan akhirnya orang tua yang mengerjakan, kan sebenarnya tujuannya tidak seperti itu. Jadi memang cara mengatasinya kalau anak-anak tersebut marah atau merasa tidak bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh guru. Kemarin kebetulan saya mengisi acara webinar dengan guru. Nah, harusnya orang tua berkomunikasi dengan gurunya. Ya, jadi mencoba menjembatani apa yang ingin disampaikan oleh guru kepada anaknya, nah melalui jembatan orang tua ya. Jadi terutama anak-anak prasekolah atau mungkin sekolah dasar baru kelas 1, kelas 2 kan mereka mungkin belum biasa ya melihat layar kaca, layar handphone atau laptop begitu lama sehingga dia bosan kan, akhirnya pelajaran yang diajarkan mungkin dari 10 yang diterima cuma 3 atau 5 ya. Nah itu orang tua harus menjembatani ya. Nah jangan sampai orang tua ekspektasinya atau keinginannya tinggi sehingga apa yang diajarkan guru harus bisa diterima anak dan dikerjakan dengan baik. Akhirnya yang ada seperti tadi, adanya tindakan kekerasan pada anak. Jadi memaksa anak melakukan tugas-tugasnya ya. Kalau tidak mungkin malah kata anak-anak sebagian orang tua lebih galak daripada gurunya ya, karena mungkin orang tua secara tidak langsung mereka ingin anaknya sempurna ya, walaupun belajar jauh, semua dikerjakan dengan baik, hasilnya maksimal, sehingga tanpa disadari orang tua juga mempush ya, memaksa kehendaknya ya, dan mungkin anak tersebut sebenarnya bisa, tapi karena
dia tadi bosan ya, kemudian jenuh, akhirnya tidak dikerjakan ya. Nah, hal-hal seperti itu mohon dikomunikasikan kepada gurunya bahwa anak ini kalau dikasih tugas 10 dia terlalu bosan, terlalu jenuh, akhirnya mohon diberikan mungkin tugasnya dicicil ya, tetapi semua yang harus dikuasai anak terpenuhi, tapi mungkin diberikannya secara bertahap ya. Dan kalau untuk anak besar sebenarnya yang dikhawatirkan juga tindak kekerasan emosional maupun mungkin bisa kejadian tindak kekerasan fisik kalau tadi ya gurunya harus mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir, kemudian anaknya mungkin tidurnya kemalaman, kemudian mengantuk ya, jadi waktu jam belajar malah dia tidur, nah orang tuanya marah ya, akhirnya ada hanya kemarahan dan kemarahan. Dan harusnya walaupun masa PSBB ini rutinitas anak untuk kebutuhan dasarnya harus sama sebelumnya. Jadi kebutuhan ASU atau fisis biomedisnya, masuk asupan nutrisi, asupan tidur itu harusnya tidak berubah. Ya, yang sekarang kan kelihatannya banyak yang berubah nih ya. Yang tadinya tidur bangun pagi bisa bangun hanya absen muka sama guru terus ketiduran ya, jadi dia nggak belajar. Malamnya dia tidur sampai malam ya. Jadi itu yang kelihatan sudah mulai ada perubahan. Nah, yang kita khawatirkan kalau dampak jangka panjang, kalau terus-menerus nih bisa menyebabkan masalah mental emosional pada anak yang karena kebosanannya di rumah, kemudian dapat tekanan dari orang tua dalam proses pembelajaran, belum lagi dia harus di rumah saja kan, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bermain dengan teman-temannya, itu sangat membosankan ya, dan itu bisa menyebabkan dampak jangka panjang untuk masalah emosi dan sosialnya. Ya. Jadi itu Dokter Tuti yang bisa saya sampaikan. Baik, Prof. Oh ya, saya menyapa Sobat Sehat semua. Kalau yang ingin berpartisipasi, silakan bisa mengetik pertanyaannya di kolom komentar di bawah ya. Nah, saya lanjutkan pertanyaan saya kepada Prof. Rini. Ini ada dari Ibu Dini. Selamat sore, Prof. Izin bertanya, bagaimana caranya kita mengenali pertumbuhan dan perkembangan anak supaya anak tidak merasa diperlakukan keras oleh orang tua? Gitu, Prof. Ya. Bagus sekali ya. Jadi yang pasti usia anak itu kan panjang. Sejak dalam kandungan sampai 18 tahun. Itu namanya anak. Jadi remaja itu masuk dalam anak ya. Nah, masing-masing tahapan tumbuh kembang itu memiliki ciri khas tersendiri untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi pertumbuhan sama perkembangan itu beda, Bu, tetapi selalu beriringan ya. Kalau pertumbuhan tuh misalnya kita mengukur berat badan, tinggi badan, ya, tingkat kepala, itu aspek pertumbuhan. Kalau aspek perkembangan, misalnya perkembangan bahasa bicara, motor kasar, motor halus, perkembangan kognitif, dan personal sosial dan kemandirian. Itu tahapan perkembangan anak. Jadi kalau misalnya anak ibu usia 3 tahun, anak prasekolah, secara fisik pertumbuhan, apa sih yang bisa ibu pantau? Ibu pantau berat badannya, tinggi badannya ya. Rata-rata umur 3 tahun beratnya 15-16 kilo. Jadi kalau anaknya kelihatannya makannya berlebihan sampai beratnya di atas 20, berarti kan beratnya sudah di atas rata-rata, Bu. Hampir mendekati kemungkinan obesitas. Nah, harus diedukasi, tapi tidak harus dimarah-marahin ya. Nggak boleh makan ini, dilarang, tapi tidak. Tapi ditingkatkan aktivitas fisiknya. Mungkin anak 3 tahun ini aktivitasnya hanya di depan TV, nonton ya, namanya mager ya, duduk aja, nggak ada aktivitas fisik, nah itu bisa mengurangi keluaran kalori. Jadi kita harus ajak dia beraktivitas fisik. Nah, untuk perkembangan memang sebenarnya ada checklist untuk menilai perkembangan. Kalau sampai usia 6 tahun, Kemenkes itu punya buku KIA, saya lupa bawa buku KIA-nya tuh ya, buku kesehatan ibu dan anak, warnanya pink ya. Nah, di situ setiap tahapan perkembangan usia ada checklist perkembangan yang harus dikuasai anak. Misalnya anak 3 tahun,
dia harus bisa membuat kalimat, sudah bisa berkomunikasi dengan baik, sudah bisa berlari, memanjat, melempar bola, naik sepeda roda 3 ya. Kemudian motorik halusnya umur 3 tahun bisa membuat lingkaran ya. Nah, itu bisa diceklis sesuai dengan usianya. Jadi, orang tua juga jangan melakukan stimulasi atau pembelajaran yang uh, jauh di atas usia anaknya. Jadi anak usia 3 tahun, tapi distimulasi untuk anak 5 tahun. Dia harus bisa membaca, harus bisa berhitung. Nah, itu kan tidak sesuai. Akhirnya yang ada orang tua melakukan overstimulation. Ya. Setelah overstimulation itu dampak selanjutnya bisa secara tanpa disengaja melakukan tindak kekerasan pada anak, terutama kekerasan emosi ya, marah, kemudian memberikan hukuman ya, itu sebenarnya yang dilarang untuk dilakukan oleh orang tua ya. Jadi satu lagi aplikasi kita punya Primaku ya, Primaku juga aplikasi yang diluncurkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu bisa dicek Bu, berarti normal atau tidak, tinggi badannya juga perkembangannya. Jadi gunakan perangkat-perangkat yang ada. Boleh nggak membandingkan dengan anak tetangga? Boleh-boleh aja sih ya, tetapi jangan jadi patokan. Karena perkembangan itu terutama ada rentangnya. Misalnya jalan itu mulai 11 bulan sampai 15 bulan. Itu yang normal. Jadi kalau dia jalannya 13 bulan normal, 15 bulan masih normal. 11 bulan normal, nggak kecepatan karena masuk rentang yang normal. Jadi setiap tahapan perkembangan tuh ada kurun waktunya, ya. Baik, Prof. Gitu, Nah, ya. ini ada lagi pertanyaan nih dari Ibu Putri Fajar. Prof, sebenarnya bagaimana ciri anak yang merasa tertekan atau tidak senang dengan kelakuan orang tua yang mengajari tugas sekolah tanpa sengaja memaksa dan anak tidak dapat mengungkapkannya? Apa Ya, ada betul. Prof tanda-tandanya seperti itu, Prof? Ya, sebenarnya orang tua itu merupakan orang yang paling dekat ya, yang mengetahui sikap perilaku anak sehari-hari. Jadi pasti orang tua tahu anaknya lagi happy, anaknya lagi bete, anaknya lagi marah atau sedih ya. Jadi kalau kita lihat pertama mungkin dari luaran ya, misalnya anak tersebut harus mengerjakan kerjaan tugasnya, misalnya ada 10. Kemudian makin hari dia makin sedikit mengerjakan ogah-ogahan ya. Itu dia sudah ada tanda-tanda dia bosan mengerjakan ya. Kemudian kalau sudah mengalami masalah apa ya, sedih atau cemas atau tertekan akibat larangan atau orang tua yang marah terhadap anak, biasanya anaknya cenderung menyendiri ya. Biasanya anaknya happy, dia lebih banyak diam, kemudian lebih banyak di kamar, atau ya kalau yang jarang sih tapi ya yang berat sekali sampai dia nggak mau makan, udah mengurung diri ya. Tapi biasanya itu kalau stresnya berat ya. Jadi sebenarnya orang tua harus bisa mendeteksi sedini mungkin, jangan sampai masalah cemas itu berlebihan. Atau ada satu lagi parameter yang bisa kita lihat adalah terjadi kemunduran atau regresi perkembangan. Misalnya anaknya udah 5 tahun, tidak mengompol lagi, ya. Nah, kemudian karena ibunya sering marah, kadang-kadang suka dihukum, dia mulai ngompol lagi, ya. Itu tanda-tanda. Jangan tambah dimarahin, ya. Kita harus lihat kenapa dia mengompol kembali, padahal tadinya sudah bisa toilet training dengan baik, ya. Jadi kalau ada regresi atau kemunduran perkembangan, hati-hati ada masalah kecemasan pada anak. Baik, Prof. Nah, ini mungkin juga hampir sejalan dengan pertanyaan yang tadi ya, Prof, dari Ibu RYS Sujas. Apakah anak yang menghisap jari itu pertanda dalam tekanan? Kapan akan lepas dalam menghisap jari lagi? Ya, itu menarik juga ya. Memang pada perkembangan anak itu usia 2 tahun pertama itu kepuasan anak itu ada pada mulut. Jadi kalau bayi rata-rata sering memasukkan tangan ke mulut, bahkan kadang-kadang jari kaki ke mulut ya. Sampai 1-2 tahun itu masih dianggap normal. Tapi setelah itu
fase kepuasannya ada di bagian anal ya, kemudian bagian genital. Jadi kalau anak sampai 1-2 tahun mengisap jari, biasanya orang tua tahu nih, dia mengisap jari kalau apa? Kalau lagi dimarahin ibunya, kalau dia mau tidur ya, jadi suatu kebiasaan rutinitas. Kalau hanya untuk tidur itu tidak masalah, tapi kalau dia dimarahin kemudian dia apa masuk-masukkan jari kembali ke mulut, nah itu salah satu tanda cemas ya. Jadi bisa misalnya anak atau gigit-gigit kuku ya, nah itu juga tadinya dia nggak pernah gigit kuku, nggak pernah ngisep jari lagi. Nah kalau kembali timbul berarti ada kemunduran perkembangan. Nah itu harus kita curigai adanya masalah kecemasan pada anak. Oke, baik, Prof. Ini kayaknya pertanyaannya banyak, Prof. Nah, mungkin cukup banyak ya menjadi luapan dari apa yang selama ini dikhawatirkan atau jadi pertanyaan besar di orang tua. Nah, ini juga nih, Prof. Dari Bapak Shigi ya bertanya, Prof, saya punya anak usia 1 tahun 11 hari. Kebetulan saya dan istri bekerja. Kemudian anak dititip di orang tua istri, tapi lingkungannya tidak bagus. Nah, apa yang perlu dikhawatirkan barangkali, Prof? Ya, jadi kita mengalihkan pengasuhan kepada kakek neneknya ya. Usia 1-2 tahun sih sebenarnya masih masa peralihannya, jadi masih dia memang tumbuh berada di lingkungan dalam rumah ya. Karena melangkah keluar rumah itu sebenarnya yang paling aman dan anak tersebut sudah bisa menerima di atas 3 tahun. Jadi rata-rata kalau anak 3 tahun berangkat ke sekolah udah nggak nangis lagi dia. Tapi kalau 1-2 tahun kadang-kadang masih on off kan, kadang-kadang semangat, kadang-kadang nangis ya. Jadi kalau lingkungan di luar rumah, kan sekarang baru setahun lebih ya, lingkungan di rumah sepertinya tidak baik, terutama dari kata-kata biasanya ya. Sering kata-katanya kotor, teriak-teriak ya, kemudian marah-marah ya, sering saling berkelahi ya. Jadi sampai 2 tahun ya mainnya di dalam rumah dulu ya. Jadi tidak bergaul dengan di luar lingkungan. Nanti setelah lebih besar di atas 2 tahun kita harus memilih ya mana kita boleh kenalkan dengan anak mana dan kita lihat perilaku mereka ya. Jadi kalau sampai 1 tahun sih masih aman di rumah aja ya. Kebetulan sekarang juga harus di rumah aja kan. Nah, tapi Prof, kalau misalnya nih, mungkin menyambung dari pertanyaan ini, kalau memang situasinya kakek nenek kurang sehat, atau memang lingkungan di dalam rumahnya sendiri kurang bagus, Prof, apakah memungkinkan anak sekarang dalam kondisi pandemi begini kita titipkan di tempat penitipan anak, atau bagaimana, Prof? Ya, sekarang memang kalau dilihat banyak tempat penitipan anak yang tutup ya. Dan memang satu lagi kebutuhan bahwa tempat penitipan anak itu diperlukan oleh sebagian orang tua. Minggu lalu atau 2 minggu lalu saya berdiskusi dengan salah satu perawat saya yang memang anaknya tinggal di daycare, ya. Tetapi memang selama pandemi dia tidak pernah tutup, jadi tetap ada buka, tetapi jumlah anaknya dikurangi. Jadi hanya memang anaknya berkurang. Jadi memang harusnya daycare itu sampai saat ini masih belum boleh beroperasi kan, tetapi di satu pihak ada kebutuhan dari orang tua yang bekerja ya. Kemarin kita sempat berdiskusi dengan dinas sosial kalau tidak salah sama Pemda DKI. Jadi benar-benar kalau mau membuka daycare harus dipastikan kan perawatnya orang dewasa di tempat tersebut semua sehat. Jadi harus cek kesehatan termasuk deteksi ke arah infeksi COVID ya. Kemudian kalau yang hadir adalah anak yang sehat dan waktunya durasinya mungkin tidak boleh seperti lamanya seperti sebelum pandemi ya. Mungkin waktunya lebih dipersingkat dan orang tua yang terpaksa harus izin. Yang tadinya mungkin kerja 8 jam mungkin harus izin karena keterbatasan waktu di daycare tersebut ya. Baik. Berarti ada jalan keluarnya ya, Prof. Kalau misalnya
masih belum memungkinkan. Nah, ini juga ada pertanyaan Prof yang cukup banyak juga mungkin dihadapi oleh para orang tua kita, bagaimana caranya agar anak tidak terlalu tergantung dengan gadget dan mau belajar. Kalau dimarahin khawatir anaknya jadi tertekan katanya Prof. Gimana? Iya benar. Ya karena sekarang pasti dia harus belajar pakai apa namanya laptop, pakai HP ya. Dan tapi memang kita harus membuat kesepakatan ya. Kalau dulu waktu masih tatap muka anak itu bermain membuat aturan keluarga menggunakan perangkat elektronik itu saat libur. Nah sekarang kan dia sepanjang waktu nih di depan layar kaca ya untuk belajar. Nah untuk bermain apa games ya, kemudian nonton film, nah itu harus dibatasi. Bukan hanya masalah apa efek dari layar apa namanya kaca yang mungkin bisa mempengaruhi kesehatan mata, juga ada beberapa apa kajian bahwa anak yang sering main games atau membuka internet itu bisa terjadi adiksi, ketagihan ya, seperti masalah nafsa ya, narkoba. Nah ini tagihannya untuk ketagihan internet atau games ya. Jadi kalau pada anak besar, anak SD ke atas harus dibuat aturan, ya. Di luar jam pelajaran boleh main tapi dibatasi, ya. Tetapi selain itu harus ada waktu untuk melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya di dalam rumah saja atau di pekarangan, ya. Kemarin ada kajian kan, aktivitas fisik 10 menit saja setiap hari itu bisa meningkatkan kebugaran dan juga memori anak. Latihannya cuma lari di tempat, ya. Kemudian seperti sit up sama satu lagi apa ya? Gerakan sit up itu sama apa namanya? Loncat, ya. Jadi setelah lari, loncat, kemudian sit up. 10 menit saja setiap harinya itu dibuat kesepakatan. Jadi kalau anak SD kita boleh membuat kesepakatan kalau perlu ditulis dan konsekuensinya kalau dilanggar apa. Tapi harus disepakati supaya antara orang tua dan anak tidak ada konflik ya. Itu yang harus dilakukan. Terutama juga remaja yang tidur di kamar sendiri, akhirnya kita tidak bisa mengecek apakah anak tersebut sudah tidur pada jamnya atau masih menggunakan sarana laptop dan gadgetnya untuk nonton atau main games. Ya. Jadi kalau untuk prasekolah kita atur. Kalau prasekolah jangan dibuat kesepakatan. Jadi nontonnya hanya jam setengah 5 sampai jam 5. Pagi jam 8 sampai setengah 9. Udah. Yang lainnya dia harus melakukan kegiatan tanpa menggunakan gawai atau laptop. Ya. Baik, Prof. Nah, kita lanjut lagi nih, Prof. Masih ada beberapa pertanyaan ya, Prof. Nah, apa mungkin menyambung dari tadi yang disebutkan Prof, overstimulasi. Ini ada Ibu Yuni Widyo bertanya, apa cirinya anak overstimulasi dari kita orang tuanya, Prof? Batasannya sampai mana kita menstimulasi anak, bahkan semenjak bayi dan balita. Jadi kalau prinsipnya stimulasi itu interaksi dua arah ya, antara anak dengan orang tua atau pengganti orang tua. Nah, stimulasi itu seharusnya sesuai dengan tahapan usia. Jadi misalnya anak sekarang 4 bulan. Nanti 6 bulan anak harus bisa 1, 2, 3, 4, 5. 5 kemampuan. Nah, jadi stimulasinya ke arah 5 itu. Kalau sudah tercapai, kita boleh memberikan stimulasi yang lebih sedikit. Tapi tidak untuk stimulasi usia 1 tahun kan. 6 bulan sama 1 tahun kan jauh bedanya. 1 tahun kan kita ngajarin jalan. Ada anaknya baru 4 bulan nih. Nah, mungkin kan kita ngajarin jalan. Jadi kita tidak boleh overstimulasi untuk mencapai perkembangan yang jauh dari usianya. Dan kalau dari screening perkembangan, kalau kemampuan yang berlebih itu kita tidak nilai. Jadi kalau kemampuan berlebih bukan dari tambah nilai bonus, tidak ya. Jadi harusnya perkembangan itu harus sesuai dengan usianya. Nah, satu lagi yang seperti overstimulation adalah misalnya dia suka menari, ya. Kemudian orang tua selalu mempush dia untuk ikut lomba.
ikut lomba dan ikut lomba ya. Jadi akhirnya anak tersebut jadi jenuh kan, yang tadinya berupa hobi kesenangan, jadi karena orang tuanya ada apa namanya target tertentu, akhirnya dia lama-lama udah jenuh, tidak mau lagi melakukan stimulasi ya. Satu lagi misalnya kegiatan olahraga ya, anaknya sudah ikut les berenang umur 4 tahun, kemudian setiap lomba terus orang tuanya mengidentifikasi kayaknya anaknya senang berenang ya, sudah pinter, kemudian setiap ada lomba dia selalu ikut terus, akhirnya dia jenuh, udah sampai batas tertentu dia nggak mau berenang lagi ya, itu karena overstimulation. Jadi kita harus lihat kemampuan anak ya, dan kalau kegiatan itu dilakukan rutin kemudian dia jenuh, kita boleh break ya, jangan sampai terjadi dampak baru kita stop kegiatan tersebut. Itu kadang-kadang tidak membantu. Jadi identifikasi asal kalau anaknya udah misalnya tadinya les berenang seminggu 3 kali, terus dia mulai males-malesan ya, diajak ke kolam renang, enggak deh nanti ini itu, banyak alasan. Hati-hati, kita tanyakan kembali bagaimana keinginan dia supaya tidak menjadi dampak yang berat ya, misalnya masalah emosi atau masalah cemas yang berlebihan. Baik. Nah, ini ada lagi pertanyaan lagi nih, Prof. Bagaimana cara menghadapi anak yang tantrum, dan apakah benar anak yang tantrum akan menjadi anak yang bandel nantinya, Prof? Enggak ya. Jadi anak tantrum itu sebenarnya merupakan suatu perkembangan yang normal. Bisa terjadi sampai anak usia 3 tahun itu it's okay tantrum sekali-sekali. Tapi memang tantrum yang tidak membahayakan diri sendiri ya. Jadi kalau tantrumnya jeruk-jerukin kepala ke lantai itu berbahaya ya. Dan biasanya kalau tantrum yang berlebihan itu terjadi pada anak yang belum bisa berkomunikasi. Dia mau menyampaikan sesuatu itu nggak bisa. Akhirnya orang tuanya yang ngerti, dianya kecewa, marah, akhirnya tantrum. Ya. Nah, mengatasinya sebenarnya kalau anak tantrum kita harus angkat, kita pindahkan. Ya. Jadi jangan ditinggalkan atau malah dikurung ya. Kita peluk dia, kita ajak kita diamkan atau kita hibur dan dengan pelukannya. Jadi jangan ditambah kata-kata lain yang sebenarnya makin mencemaskan dia ya. Kemudian kalau di atas atau usia sekolah dasar gitu ya, yang tadinya udah bagus kemudian menjadi tantrum, nah kita harus cari penyebabnya. Kenapa dia tantrum ya? Apakah dia mengalami bullying ya, kekerasan pada anak di sekolah, sering diledekin, mungkin dia jadi cemas akhirnya menjadi tantrum. Dan tadi teori kalau tantrum menjadi anak bandel, sebenarnya tidak ya. Biasanya anak bandel itu pinter malah Bu ya, karena dia pinter jadi kadang-kadang sering iseng, sering kelihatannya tidak bisa diam, tapi sebenarnya dia pinter ya. Jadi tantrum itu masih bisa kita kategorikan normal sampai usia sekitar 3 tahun. Oke, baik Prof. Masih boleh bertanya nih ya Prof? Ya, masih boleh. ada pertanyaan. Nah, ini Ya, pertanyaan dari Pak Indra. Sore Prof, bagaimana dengan anak yang seperti merasa terbiasa diomeli, misalnya oleh ayahnya, jadi nggak jadi takut lagi kalau diomelin, sementara kalau ditegur oleh orang lain mau mendengarkan? Masalah. Mungkin juga banyak ya, ini bagus nih ya ayah dan sekarang sudah mulai rajin juga mendengarkan edukasinya, bukan hanya didengarkan oleh para ibu ya. Jadi memang kalau kita lihat anak yang sering dilarang ya, dia selalu akan mencoba lagi apa yang dilarang tersebut ya. Jadi saya selalu tekankan kepada orang tua, masa anak 1 sampai 3 tahun tuh eksplorasi kan. Dia mau lihat ini, mau pegang ini, mau ngomong ini, semua harus ditampung. Walaupun biasanya yang capek orang tua ya untuk meladeni. Tapi harus kita ikuti terus. Kalau bahaya baru kita angkat ya, kita pindahkan. Nggak usah diomel-omelin, kita pindahkan. Karena secara perkembangan kognitif
dia tuh nggak ngerti gitu dimarahin tuh maksudnya apa. Nah, anak balita prasekolah tuh belum ngerti. Jadi ini kan kita alihkan aja langsung. Jadi untuk menghindari orang tua marah kepada anak. Nah, memang benar Pak, kalau anak sering dimarahi, kemudian selalu dilarang ini itu, akhirnya dia tidak mau mendengar ya. Karena menurut uh, anak tersebut yang dilarang itu mungkin tidak bahaya, atau misalnya yang dilarang itu juga dikerjakan oleh orang tua ya. Hati-hati para orang tua. Anak itu adalah peniru yang ulung. Jadi misalnya anak itu dilarang tidak boleh buka handphone untuk waktu yang lama. Nah, di lain pihak, orang tuanya di depannya dia asik aja ya, buka WA, gadget apa, sampai lupa waktu. Tapi anaknya dimarahin, orang tuanya berlaku seperti itu. Jadi harus kita memperhatikan atau koreksi perilaku kita seperti apa untuk mencontohkan yang baik ya. Dan memang dalam parenting itu apa yang kita sampaikan harusnya hal yang positif ya. Jadi kalau melarang jangan pakai kata jangan, tidak boleh ya. Coba para orang tua hitung-hitung dari kemarin udah berapa kali menyebut kata jangan, kata tidak boleh ya. Kita harus membuat kata-kata yang positif ya. Coba misalnya mencoba yang ini dulu, yang ini belakangan. Jadi coba kita hindari seminimal mungkin menggunakan kata jangan dan tidak boleh ya, untuk meredakan kemarahan anak pada saat anak tersebut marah. Ya. Baik, Prof. Jadi intinya berikan contoh yang baik ya, Prof. Ya, agar Ya, anak juga akan sekali. meniru yang baik juga, begitu ya, Prof. Ya. Nah, satu lagi nih, Prof. Ada yang bertanya, Prof, untuk tumbuh kembang usia per usia dari bayi sampai dewasa, mau bertanya tahapan pertumbuhan berarti ya, Prof. Nah, bagaimana, Prof? Pertumbuhan. Iya. Kalau anak kan sampai 18 tahun ya. Tadi sebagian saya sudah ceritakan ya. Kalau pertumbuhan itu berat badan, tinggi badan ya. Biasanya yang kita amati terutama tinggi badan kan sekarang kita masih ada banyak kasus stunting ya. Stunting itu adalah perawakan pendek, tinggi badannya di bawah nilai yang -2 namanya kurva WHO. Jadi kalau pertumbuhan, kalau tinggi badan itu selalu nambah, Bu. Nggak mungkin berkurang ya, jadi harus selalu menambah. Nah, pada masa anak ada 2 fase percepatan pertumbuhannya sangat pesat, pada masa bayi dan masa remaja awal atau pubertas ya. Jadi itu secara pertumbuhan orang tua harus mengamati kalau ibu bapaknya nih kelihatan tidak terlalu tinggi, kadang-kadang suka cemas sama anaknya. Sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter ya, melihat posisi anak ini gimana tinggi badannya. Saat ini normal, oke normal, nanti prediksi usia 18 tahun, itu kita bisa hitung prediksi tinggi badan anak range-nya berapa sampai berapa. Kalau masih normal berarti kita hitung, dipantau perhitungannya berkala kita ukur. Kalau balita 3 bulan sekali, nanti usia sekolah 6 bulan sekali, atau paling telat satu tahun sekali ya. Itu untuk aspek pertumbuhan. Dan kalau untuk memantau pertumbuhan sebenarnya selain tinggi badan, satu lagi berat badan. Kadang-kadang untuk anak yang berat badannya normal-normal saja sih tidak masalah. Justru yang masalah kalau anak dengan obesitas ya. Nah, saya lihat selama PSBB ini, pasien-pasien saya juga tambah gemuk ya. Itu yang balita, karena ibunya di rumah. Jadi makannya teratur, kata ibunya. Ya bagus sih, tapi jangan sampai juga obesitas ya. Karena menangani anak obesitas itu jauh lebih susah daripada anak yang sama susahnya sih sama gizi kurang atau gizi buruk ya. Obesitas itu susah karena anaknya appetite untuk makannya itu, nafsu makannya sudah terbentuk banyak untuk anak-anak tersebut. Jadi lebih susah. Jadi pantau saja nilai-nilai yang normal supaya mengatasinya lebih baik lagi ya. Nah, untuk perkembangan, kalau perkembangan tadi motor kasar, motor halus ya, prinsipnya pada 1 tahun pertama yang
banyak berkembang itu motor kasar. Kan bayi lahir hanya terlentang, nanti setahun ke atas sudah mulai jalan, berdiri, lari ya. Di atas 2 tahun kita harus awasi perkembangan bicara. Jadi 2 tahun itu bahasa yang keluar itu kira-kira 20-50 kata. Kemudian dia mengerti instruksi, bisa menunjuk ya. Pointing itu penting. Umur 9 bulan bayi harus diajarkan menunjuk ya. Nanti setelah usia di atas 3 tahun, perkembangannya sudah istilahnya diasah ya. Bicaranya udah lebih pandai, keterampilan motor kasarnya sudah bisa lari, sudah bisa manjat, bisa lempar bola, tangkap bola ya. Nanti di usia sekolah dan remaja yang kita pantau terutama perkembangan kognitif atau kecerdasan. Biasanya kita bisa nilai oleh para psikolog untuk menilai tes IQ ya, IQ test untuk menilai tingkat kecerdasannya bagaimana, rata-rata atau di bawah rata-rata atau malah high ya. Nah itu sebenarnya kadang-kadang orang tua melakukan tindak kekerasan emosional gitu, secara emosi, marah atau kemudian memukul ya. Ada anak-anak yang kita istilahkan anak berkebutuhan khusus ya. Salah satunya misalnya anak ADHD, anak yang hiperaktif, gak bisa diem dia, gak bisa diem, ngomong gak bisa berhenti ya, kesana kemari ngerusakin ya. Itu anak ADHD cirinya seperti itu. Kemudian ditambah lagi orang tuanya marah ya. Padahal anak tersebut berperilaku hiperaktif itu bukan maunya, karena ada masalah di tubuhnya ya, ada neurotransmitter yang tidak seimbang. Jadi harus ditangani, bukan dimarahi ya. Setelah ditangani, ikut terapi, mungkin beberapa yang perlu pengobatan. Nah itu nanti perilakunya menjadi baik ya. Jadi kalau anak seperti itu orang tua kewalahan, segera konsultasikan. Kalau dia ada masalah perilaku harus ditangani. Hanya tidak, kalau dengan marah-marah saja, perilaku kasar itu tidak mengatasi perilaku anak tersebut. Ya, Baik, itu Dr. Tuti. Iya, baik, Prof. Ini satu lagi pertanyaannya, Prof. Bagaimana dengan kata-kata no dan jangan, Prof? Apakah itu dibolehkan dalam mendidik anak seperti itu, Prof? Ya, tadi saya sudah sampaikan juga ya. Itu kadang-kadang secara langsung refleks diucapkan orang tua ya. Tujuannya sebenarnya melindungi kan. Jangan atau non itu sebenarnya jangan melindungi anak supaya tidak jatuh, tidak kepleset ya. Akhirnya semuanya serba dilarang. Jadi tadi saya kata kuncinya biarkan dia bereksplorasi, tapi kalau berbahaya kita harus hindari. Ya, hindarinya ya kalau sebisa mungkin jangan banyak mengucapkan kata-kata larangan ya. Itu supaya anaknya milieunya jadinya positif ya. Jadi anak mau berkembang, mau mencoba untuk sesuatu hal yang baru. Gitu. Satu lagi, Tuti, selain kekerasan itu tadi neglected ya atau penelantaran. Nah itu penelantaran tuh bagian dari kekerasan pada anak. Penelantaran kadarnya lebih ringan, tapi itu tidak mencukupi kebutuhan padahal keluarga atau orang tuanya bisa, mampu. Misalnya kebutuhan imunisasi. Anak itu wajib mendapat imunisasi. Nah, pada masa pandemi ini pada takut kan? Takut ke rumah sakit, takut ini, takut keluar. Akhirnya nggak diimunisasi. Nah, kalau sudah mulai reda, tolong cari tempat imunisasi yang aman. Nah, lakukan penggunaan protokol kesehatan tetap ya, baik untuk orang tua maupun anak, dan datang pada saat jam imunisasi, setelah itu pulang kembali ya. Jangan sampai pemenuhan kebutuhan dasarnya terabaikan karena kita saking takutnya. Mereka takut ke dokter untuk imunisasi, tapi nggak takut ke mall. Ya itu tuh orang tua yang suka begitu ya. Saya lihat mulai banyak kemarin anak balita yang masuk ke mall juga ya, karena orang tuanya pengen makan di restoran ya. Itu kan risiko tinggi. Tapi kalau kita tanya udah diimunisasi takut ke dokter ya. Jadi kontradiksi kadang-kadang perilaku orang tua ya.
Iya, Prof. Nah, barangkali mungkin eh, ini adalah apa? Kita udah mulai mendekati penghujung dari siaran live kita kali ini. Mungkin sebelum kita tutup, ada tips-tips dari Prof mungkin yang akan disampaikan kepada kita semua nih. Ya, eh, kita harus memastikan bahwa orang tua tuh tahu anak itu memiliki hak-hak, ya, hak untuk hidup, untuk bertumbuh, untuk berkembang dan mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan penelantaran. Dan semua itu, hak tersebut harus dipenuhi oleh keluarga. Keluarga itu adalah orang tua dan mungkin keluarga extended family, ya. Jadi uh, dan tidak ada perbedaan sebelum pandemi dengan masa pandemi sekarang. Kebutuhan anak tersebut harus terpenuhi, tidak boleh terabaikan. Kalau ada yang terabaikan, coba cari jalan keluarnya. Jangan sampai terjadi dampak akibat kita tidak memenuhi kebutuhan anak. Nah, itu Dokter Tuti. Baik, Prof. Terima kasih banyak nih atas ilmunya yang kita dapatkan di sore hari ini. Sangat-sangat bermanfaat untuk kita dalam mengasuh dan merawat anak-anak kita. Barangkali kalau ada nanti para sobat kesehat semua akan bertanya dan berkonsultasi kepada Prof Rini, kita persilakan di jadwalnya beliau di setiap Senin sampai Jumat dan dengan perjanjian. Bisa menghubungi ke nomor call center dan WA. Nah, sebelum saya akhiri, barangkali kita juga kembali ingatkan bahwa RSCM Kencana sudah merupakan zona hijau. Kita bisa juga melakukan screening COVID dengan pemeriksaan rapid dan swab PCR. Dan jangan lupa, kita juga melayani dengan pelayanan telekonsultasi dan via WA call. Saya akhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih banyak Prof Rini. Sama-sama, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih untuk Sobat Sehat semua atas partisipasi dan perhatiannya. Tetap di rumah saja, tetap lakukan physical distancing dan social distancing. Sampai ketemu di talk show selanjutnya. RSCM menolong memberikan yang terbaik. RSCM Kencana melebihi harapan pelanggan. Saya Dr. Tuti mengundurkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.